Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jumpa lagi di channel Aldi Hunting Vlog. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke bro. Di video kali ini saya nggak masar dulu ya, karena emang cuacanya juga anginnya kenceng banget. Nah, di video kali ini saya akan mengasihkan tips atau cara ya memiliki uklik atau senapan angin atau uklik ya, teman-teman udah pasti tahu. Tips ya memilih bagi pemula ya, versi Aldi Hunting Vlog. Oke bro, langsung aja kita mulai ya bro. Untuk yang pertama ya, menurut versi Aldi Hunting Vlog, untuk yang pertama, untuk yang pemula ya, satu Sub Tiger ya. Sub Tiger ada dua jenis, yang laras pendek dan laras panjang ya. Untuk yang pendek dulu nih, yang pendek dulu gambarnya kayak gini yang di atas. Nah, yang pendek dulu namanya Sub Tiger Short ya, Sub Tiger Short. Nah, itu dia ini memiliki chamber aluminium, udah aluminium. Nah, untuk popornya ya, popornya ini dia masih bahan ABS. Nah, untuk diameter tabungnya dia memiliki OD22 dengan panjang suling atau laras OD9, panjangnya 50 cm atau panjang keseluruhan ya. Untuk tidak masang di chamber itu 50, pas sudah dimasang dia panjang 45, nah 40 cm. Nah, untuk alurnya dia 12, serobong dia masih menggunakan ABS. Nah, untuk triggernya dia ini Sub Tiger ini yang short ya, yang dia triggernya sudah menggunakan bahan aluminium, jadi aman, nggak patah ya. Nah, untuk yang kedua Sub Tiger yang laras panjang ya, atau disebut Sub Tiger True Glow, Long True Glow. Nah, dia ini beda ya sama yang Sub Tiger yang short ini. Dia popornya juga beda, kayak gini gambarnya. Oke, di atas. Nah, Sub Tiger Long True Glow ini dia menggunakan popor ya, bahan kayu ya, dengan ukir rusa. Ukir rusa ini ada dua. Nah, rusanya ada yang satu, ada yang dua. Nah, untuk chamber sudah ya, sama aja chambernya, bahannya aluminium juga, triggernya juga sama, berbahan aluminium. Larasnya panjang 60 cm dengan serobong berbahan dural, bahan dural ya. Nah, untuk panjang laras 60 cm dengan alur 12 dengan menggunakan pisir True Glow, dan pisir tengah juga menggunakan True Glow ya. Jadi untuk gampang membidik. Beda yang sama Sub Tiger Short itu, dia pisirnya masih menggunakan besi atau pisir standar ya. Beda sama yang Sub Tiger Long True Glow itu udah menggunakan yang True Glow-nya itu udah pisirnya udah True Glow. Untuk tabung sendiri, kedua-duanya memiliki diameter yang sama, OD22 dengan berbahan aluminium. Nah, untuk teman-teman nih yang pemula ya, biasanya kan tabungnya ini atau kapsulnya ini diganti dengan V5 triple seal. Nah, untuk Sub Tiger itu doang sih yang diganti tabungnya. Untuk teman-teman yang misalkan mau ganti suling, mau ganti sulingnya boleh H2S atau SJ Super, atau yang laras biasa sekarang lagi di viral itu laras Yumaja. Nah, bisa kalian ganti gitu. Nah, untuk yang ketiga ya, dia masih dengan keluarga Sub atau disebutnya aja Mbak Nopa lah, Sub Innova atau Mbak Nopa ya. Dia ada dua versi, laras pendek dan panjang, sama kayak Sub Tiger yang tadi tuh. Dia kayak gini contohnya nih ya, yang laras pendek atau suling model pendek kayak gini. Dia itu juga pendek, ada dua jenis, yang kayu sama yang ABS. Nah, nih ya, udah contohin ya. Ini perbedaannya nih, yang Mbak Nopa yang popor plastik dan popor kayu. Nah, keduanya ini sama ya. Untuk popor dia beda, kayu sama plastik. Nah, untuk chamber dia sama, berbahan ABS ya.
berbahan ABS, laras panjang 50, alur 12, OD 9. Untuk serobong masih berbahan ABS juga. Untuk tabung sama, diameternya OD 22, masih menggunakan bahan aluminium. Triggernya juga sama, sudah menggunakan aluminium. Nah, untuk teman-teman, biasanya sih teman-teman yang kalau pemula ya biasanya nggak diganti chambernya. Biasanya kalau misalkan yang udah paham Mbak Nova itu atau Innova itu, dia langsung menggunakan bahan yang 11 ya, chamber 11 itu tuh yang bahannya aluminium itu, biasanya langsung diganti dia karena mungkin nggak tahu rawan retak atau rawan patah ya. Tapi tergantung masing-masing pemakaian aja sih. Ada juga yang pemakaiannya bagus, apik, rapi, mau berapa tahun nggak bakalan pecah walaupun berbahan ABS. Kalau Innova itu saya kalau pribadi ya, menurut saya udah menggunakan bahan Nova itu 2 tahun 3 tahun. Dari 2016 itu saya udah punya. Terakhir saya make 2020 itu, saya itu masih awet chambernya itu masih awet, nggak pecah, nggak lecet, nggak ini. Saya pakai hunting, saya pakai ini karena saya tahu saya makainya apik, rapih ya. Kalau nggak misalnya nembak, kalau berburu itu kan kadang rusak ya kan, kepentok sini kepentok situ. Kalau saya orangnya nggak, beda. Kadang tergantung pemakaian aja. Kalau misalkan dia rapi, apik, ya bakalan unit itu awet walaupun berbahan ABS kayak Mbak Nova itu. Udah kan teman-teman, jelas kan? Untuk kendala Mbak Nova itu sama dengan Subtiger, cuman beda chamber aja, berbahan ABS. Nah, untuk yang Innova Long ya, Innova Long True Glow ya, dia itu ada 2 versi juga. Dia yang pumping ya, kayak gini nih, pumping. Ini yang biasa, tapi popor sama, berbahan kayu yang laras panjang. Nah, itu dia cuma beda di popor doang ya, sama di laras agak panjang ya. Untuk seluruhan masih sama dengan Tiger atau Innova, bahan-bahannya OD22 ada chamber tabungnya itu bahan OD22 berbahan aluminium. Kayak biasa aja, langsung kalau misalkan teman-teman yang udah paham langsung diganti ya, kapsul V5 langsung diganti, V5 bahan kuningan, triple seal biasanya langsung ganti. Untuk versi saya itu ya, untuk pemula nih, pemula itu ya versi saya itu ya, unit yang bagus itu ya diantara 2 ini, Tiger atau Innova. Nah, terus ada yang ketiga lagi nih. Nah, ketiga lagi nih unit, mungkin teman-teman ini yang udah pada paham pasti tahu ya unit ini lah, pasti tahu lah unit ini nih. Dia ini kayak gini, Barata klasik, pasti tahu lah Barata klasik. Untuk pemula mungkin belum tahu ya Barata klasik. Oke, kayak gini gambarnya, langsung aja saya jelasin ya. Nah, untuk Barata klasik itu dia menggunakan kapsul OD22 berbahan kuningan dengan sealnya, seal o-ring luar ya, itu sealnya itu o-ringnya 2 ya, enggak triple seal ya. Nah, untuk si Barata klasik ini ya udah full kuningan ya, tapi tergantung pembuatan tahunnya. Kalau misalkan di 2015 ke bawah itu larasnya masih kuningan. Nah, berarti untuk yang kesini-sini nih, yang ke depan-depannya mau ke 2020, 2021, 2022 itu udah berbahan baja. Si sulingnya ini udah berbahan baja. Alur 12 dengan diameter OD8 dia. Nah, serobongnya ini bahan kuningan, tapi sistemnya di patri, sama dia kayak chambernya ya. Chambernya ini dia sistem patri juga si Barata klasik ini, dengan ada 2 pilihan suling panjangnya ya. Panjang suling atau larasnya ada 60 dan 70 cm. Untuk dia udah menggunakan drat perdam ya. Nah, untuk popor dia kayu ya, popor kayu kebanyakan sih kayu mangga hutan ya, mangga hutan atau ya kayu mahoni ya. Nah, untuk triggernya ini dia udah menggunakan besi ya, besi triggernya ini menggunakan besi. Nah, untuk sistem buka tutup dorongan mimisnya itu dia sistemnya udah menggunakan kunci ya, dia menggunakan kunci. Nah, untuk
powernya ini lumayan, menurut saya ini ya lumayan bagus karena dia OD25 ya, diameter OD25, tabungnya sudah mulai kuningan. Nah, yang keempat ya, kan tadi Sub Tiger, Sub Innova, Barata Classic ya. Terus yang ke Sub Tiger, Sub Innova, Barata Classic ya. Selanjutnya ini yang keempat ya, Garuda, Sub Garuda. Nah, Sub Garuda ini hampir sama nih sama nih Sub Garuda kayak gini nih. Oke, Sub Garuda ini hampir sama si Barata Classic ini, dia hampir sama untuk bahan-bahan dalamnya ya, kayak sebelah chamber atau tabungnya, larasnya hampir sama dia. Cuma mungkin beda nama ya, kali beda nama sama beda popor ya. Kalau kebanyakan kan kalau Garuda itu popornya modelnya tamhole ya. Kalau Barata Classic itu model yang klasik, dia klasik. Popornya itu model klasik. Untuk Sub Garuda ini modelnya kebanyakan tamhole atau yang jempol masuk, sebutan sih kalau saya jempol masuk. Kalau untuk teman-teman biasanya sebutnya tumhole ya. Nah, untuk Garuda ini sama OD25, laras panjang ada dua pilihan, 60 dan 70. Kalau Garuda ini sama, chambernya itu sama, hampir sama Barata Classic sama dia. Nah, laras juga sama ya, tahun-tahun ke sebelumnya itu berbahan kuningan, untuk kesini-sininya baru berbahan baja. OD nya sama, OD8, alurnya 12, serobongnya juga sama, bahan kuningan dengan sistem patri sama chamber ya. Kadang kalau misalkan teman-teman mau ganti ke pasar, harusnya kita ya buka dulu si chambernya ini sama serobongnya di patri, nanti di patri lagi chambernya. Kadang ribetnya gitu kalau dibawa pasar. Kadang kalau misalkan mau lebih panjang lagi ya dari si suling aslinya, kadang mau panjang 90 atau 80, kita harus buka serobong. Kalau misalkan panjangnya sama malah bawahnya, paling kita ganti cuma dalam laras bawahnya aja, dicopot, masukin lagi laras polos ya atau suling polos dengan panjang sama dengan serobong yang bawaannya, baru kita nggak ganti serobong lagi. Untuk triggernya juga sama, berbahan besi ya si dia ini. Untuk Sub Garuda sama semua, hampir sama sih, 99% lah, hampir sama dia. Tabungnya juga sama kayak Barata Classic, OD25, bahan kuningan juga sama untuk Garuda ini ya. Nah, untuk yang kelima ya, yang kelima ini legendaris juga nih, Sub Dragon. Wah, Dragon ini wah udah teman-teman mungkin udah tau lah, Sub Dragon inilah kayak gini gambarnya nih, Dragon itu juga hampir ya sama juga. Dragon itu sama juga kayak yang Sub Garuda, Sub Barata, hampir sama semua lah, dengan larasnya, dengan tabungnya hampir sama semua, karena itu emang produksi home industry. Nah, home industry itu menurut saya ya, ketiga senapan ini keempat ya, yang menurut saya recommended banget buat pemula banget ya, pemula. Yang pertama ini ngejar enteng. Kalau emang teman pengennya enteng ya udah Sub Tiger, Sub Innova yang short, dua-duanya yang popor ABS. Nah, untuk yang pengen agak berat ya tinggal milih popor kayu aja, yang Sub Tiger atau Sub Innovanya. Nah, untuk yang dua ini satu lagi Sub Garuda sama Sub Dragon. Sub Garuda sama Sub Dragon itu yang saya udah ngerasain tuh, dua sama tuh ya. Untuk aquarosinya, untuk powernya langsung dipakai enak, langsung wah udah mantep banget lah itu Sub Garuda sama Sub Dragon untuk menurut saya ya. Nah, untuk teman-teman boleh silakan ditanya aja di komentar, ditanya aja saya, misalkan Bang, saya pengen nih pengen punya unit tapi budget saya cuma 600-an, ya udah tinggal milih aja Sub Innova. 600 itu Sub Innova itu 600 itu udah dapat teleskop. Sub Innova yang ini ya, Sub Innova yang pabrikan Surabaya ya, lisensi Jepang ya, itu 600 itu udah dapat teleskop, udah tinggal pakai 600 itu, tergantung budgetnya ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan saya punya budgetnya 1 juta nih Bang, pengen uklik yang sama teleskopnya itu udah tinggal pakai, udah Sub Garuda, Sub
Dragon. Mungkin itu masih ada sisanya ya, karena dia tuh pasarnya 750-an lah kalau si Garuda sama si Dragon ini. Tinggal teman-teman aja yang untuk pemula ya, tinggal boleh ikutin saran saya, boleh ikutin saran yang lain, nggak apa-apa. Kalau menurut saya aja ini mah unit-unit yang recommended banget yang buat pemula ya. Jadi menurut versi saya, mungkin menurut versi yang lain mungkin beda-beda ya, karena selera itu sih beda-beda. Tapi kalau saya sih, menurut saya keempat unit itu yang recommended banget buat pemula ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita udahan dulu ya. Nah, pantengin terus video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke bro, assalamualaikum, mantap.